Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, inilah kami hadirkan seputar Bali terkini, masih kami informasikan dan perbarui informasi Anda. Ini seputar terjadinya banjir bandang beberapa hari yang lalu di Desa Tianyar, Kabupaten Karangasem. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Bagiarte, Biro Bali Pos yang ada di Karangasem. Selamat pagi. Selamat pagi, pemirsa Bali TV. Iya, Bagiarte, ini untuk informasi atau situasi terkini terkait dengan pasca terjadinya banjir bandang di Tianyar seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke, baik pemirsa Bali TV, saya Made Bagiarte dari Biro Karangasem dapat melaporkan untuk kondisi terakhir dari bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Tianyar. Informasi terakhir yang kami terima dari BPBD Kabupaten Karangasem bahwa saat ini masih berlangsung pembersihan material-material lumpur yang menutupi akses jalan Singaraja menuju Ambapura yang sempat cukup tebal menutupi akses jalan sehingga mengakibatkan kemacetan, dan kali ini pembersihan masih berlangsung melibatkan mobil dari pemadam kebakaran dan juga para pengusaha yang ada di sana. Dan informasi terakhir yang kami terima dari Dinas PU juga bahwa kerusakan fasilitas umum yang terjadi di Desa Tianyar Barat juga sudah dicek langsung oleh dinas terkait dan sudah didata beberapa desa. Dan didapat informasi dari Desa Tianyar Barat, beberapa kerusakan jalan itu antara lain Jalan Mas Tianyar Barat terputus tepatnya di Sungai Karobelahan, kemudian juga di Jalan Induk di Gunung Bukit Sari yang tertimbun pasir dan banyak senderan jebol. Kemudian juga jalan Nyelenti menuju Dieng Tali rusak digurus air sungai yang meluap kemarin, dan juga ada jalan Taman Sari menuju Pura Kayu Selem rusak sepanjang 1 km karena banjir bandang kemarin. Terus juga masih dari data Dinas PU, jalan Batu Mia juga putus karena air sungai yang meluap dari peristiwa banjir bandang kemarin. Dan sebagai tindak lanjut dari peristiwa bencana ini, Bupati Karangasem, Bupati Mas Sumatri bersama dinas terkait akan merapatkan kembali di kantor Bupati Karangasem untuk besok agar penanganan bisa terencana dengan baik. Begitu informasi terupdate dari Desa Tianyar. Iya, untuk bagaimana kegiatan masyarakat di sana pasca terjadinya banjir bandang, apakah aktivitas atau kegiatan perekonomian berjalan masih baik ataupun tadi sudah Anda jelaskan ini ada apa artinya untuk saluran air dan sebagainya, ini seperti apa di sana untuk kesehatan warga? Iya, informasi terakhir yang kami terima dari Kepala BPBD Kabupaten Karangasem bahwa untuk kehidupan untuk perekonomian masyarakat Tianyar sendiri, meskipun ada beberapa jalan yang tertutup, material longsor, material banjir bandang, lumpur dan sebagainya, tetapi masih ada akses-akses jalan lain yang bisa dilalui oleh masyarakat, sehingga akses perekonomian sementara sudah berangsur-angsur pulih, tetapi belum begitu normal seperti sedia kala. Ya, ini kerusakan terkait dengan pasca banjir bandang sudah bisa tertangani, dan ini bagaimana kondisi warga saat ini? Apakah mereka sudah bisa kembali ke rumah masing-masing atau seperti apa? Ya, kondisi warga saat ini sebagai informasi awal bahwa Bupati Karangasem dan juga instansi terkait sudah melakukan langkah-langkah awal seperti memberikan bantuan sembako dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sehingga untuk sementara masyarakat meskipun tidak bekerja tetapi untuk kebutuhan sehari-hari sementara masih bisa terpenuhi untuk 7 hari ke depan. Dan untuk langkah-langkah jangka panjang seperti perbaikan infrastruktur nanti akan direncanakan lebih matang dengan instansi terkait, sehingga proses perbaikan dari perbaikan infrastruktur seperti jalan, senderan, dan yang lainnya bisa terselenggara atau terlaksana lebih cepat, sehingga bisa memulihkan kondisi perekonomian di desa setempat. Demikian. Ya, ini berarti tidak ada menimbulkan korban jiwa atau seperti apa saat ini? Untuk korban jiwa tidak ada. Korban jiwa tidak ada, dipastikan dari data BPBD Karangasem bahwa korban jiwa tidak ada, hanya kerusakan akses jalan, kemudian juga rumah, terus puluhan sepeda motor juga hanyut. Untuk data real masih proses pendataan karena kerusakan yang terjadi dari banjir bandang ini cukup parah, sehingga proses pendataan memerlukan waktu yang cukup panjang.
untuk memperoleh data yang real. Demikian. Ya, ini berarti terpusat di Desa Tianyar dan berbagai dusun yang ada di wilayah sana ya, untuk terjadinya pasca banjir bandang ini. Ya, untuk cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Karangasem, dampaknya paling parah terjadi di Desa Tianyar. Dan untuk di beberapa titik yang lain, memang sudah terjadi bencana, tetapi tidak terlalu parah seperti yang di Desa Tianyar. Seperti itu. Baik, ini cuaca masih sangat ekstrim untuk curah hujannya. Bagaimana di sana saat ini, masih hujan atau seperti apa kondisi cuacanya? Ya. Dari pantauan saya di Biro Balai Pos Karangasem untuk cuaca saat ini sempat terjadi gerimis, tapi berangsur-angsur pulih dan sekarang masih mendung-mendung saja. Tetapi warga sudah diminta atau dihimbau oleh institusi terkait dan juga BPBD Karangasem agar tetap waspada mengantisipasi segala kemungkinan dampak bencana seperti banjir bandang, tanah longsor yang bisa sewaktu-waktu terjadi di Karangasem. Dan juga bagi warga-warga yang tinggal di pinggiran bukit, di pinggiran sungai dan yang lainnya diminta tetap melihat situasi di lapangan agar tidak menjadi korban dari cuaca ekstrim ini. Demikian. Baik, terima kasih rekan Made Bagiarta, Biro Balai Pos yang ada di Karangasem. Dan pemirsa, jikalau Anda mendapatkan atau memperoleh informasi terkait dengan kondisi terjadinya bencana ataupun peringatan dini terjadinya bencana, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0817361717. Kami ulangi lagi, 0817361717. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami akhiri Seputar Bali Terkini. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.